Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training tentang membangun kewirausahaan ini, saat ini saya akan sharing video bagaimana Anda menemukan atau memilih bentuk usaha yang Anda akan lakukan sebagai ide-ide di dalam rangka untuk menjalankan suatu usaha. Dan ini hal penting bagi seorang pebisnis, seorang profesional dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai dan ingat untuk subscribe, kemudian klik loncengnya, berikan tanda like, lalu berikan komen positif yang membangun, lalu sharing video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan bagaimana supaya mereka bisa memulai usaha mereka. Dan juga membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video baru dalam training-training untuk peningkatan kompetensi sebagai seorang wirausaha yang baru memulainya. Video ini tentu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan di saat kelas-kelas training saya offline atau online. Ini perlu benar-benar dipersiapkan ya bagi seorang calon pengusaha, seorang mulai masuk usaha baru begitu ya. Jadi apa sih bentuk-bentuk peluang bisnis, peluang usaha yang bisa saya masuki? Nah, kalau tadi sebelumnya, kalau Anda lihat video sebelumnya, yaitu melihat peluang apa yang Anda lakukan begitu ya. Lalu apa yang cocok, ya misalnya hobi dan sebagainya begitu ya. Nah, sekarang apa saja bentuk usaha yang cocok itu? Nah, ini ada bentuk-bentuknya macam-macam yang bisa kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai. Bentuk usaha yang bisa Anda lakukan. Nah, ya tadi kan kita sudah belajar, kalau Anda lihat video sebelumnya, tentu Anda harus menyesuaikan dengan pribadi Anda, karakter Anda, hobinya, minatnya, supaya karakter bisnis Anda cocok dengan Anda, jadi match dengan bisnis Anda sesuai dengan diri Anda sendiri. Jadi perlu diperiksa. Yang kedua ya lihat pasarnya ya, marketnya, segmennya, targetnya di situ ya. Ingat begitu bicara segmen target berarti Anda mesti menggali kebutuhan keinginan pasar ya, sehingga Anda bisa melayani dengan baik peluang tersebut. Nah, bentuk usaha yang bisa dilakukan bisa saja bentuknya bentuk manufacturing, bentuk jasa, bisa perdagangan, agribisnis, usaha laba dan sebagainya. Tentu yang paling mudah teman-teman sekalian yang modalnya paling murah meriah adalah jasa. Nah, jasa itu melekat kepada diri Anda, bukan gitu, jasa yang Anda kuasai begitu ya. Misalnya jasa pelatihan, yaitu diri Anda sendiri yang mengeluarkan begitu ya. Anda punya kemampuan, skillnya, punya pengetahuan di situ, Anda bisa langsung berbisnis dalam jasa pelatihan. Atau jasa yang lainnya, pendidikan begitu ya, jasa hiburan. Anda seorang penyanyi, tentu kan penyanyi berarti usaha jasa hiburan gitu ya, berarti Anda punya kemampuan bernyanyi dengan baik. Atau pemain musik, jasa cepat. Nah, itu sesuai dengan keahlian, hobi, minat Anda, bisa Anda gunakan bidang jasa. Atau yang lain-lainnya, Anda ahli melukis dan sebagainya, bisa jasa melukis dan sebagainya gitu ya. Itu jasa ini mudah begitu ya. Nah, tapi syaratnya harus melekat dalam diri Anda keterampilan atau keahlian Anda di situ. Atau Anda juga bisa jasa yang sifatnya hanya perantara, jasa perdagangan tapi perantara. Anda hanya tahu di mana yang membutuhkan, lalu Anda juga tahu di mana yang sumbernya. Anda sebagai perantara saja. Jadi jasa perantara di sini, menghubungkan saja yang punya modal dan yang punya bisnis. Jadi jasa memperkenalkan, jasa investasi begitu ya. Atau perantara orang yang punya rumah ingin dijual, Anda perantara untuk kepada orang calon pembeli. Nah, itu yang paling mudah terjadi jasa perantara dalam bisnis. Jadi nggak harus, tadi kalau Anda lihat video sebelumnya adalah untuk bisnis itu tidak melulu soal uang, bahkan uang saya taruh paling terakhir, yaitu yang paling penting adalah informasi yang Anda miliki gitu ya. Kemudian kalau Anda tertarik kalau bidang fisik begitu ya, perdagangan, Anda boleh memilih yang paling modalnya paling murah adalah sebagai retailer ya, sebagai retail, jual. Jadi retail langsung bersentuhan dengan end user.
Tapi kalau Anda sudah punya modal lebih kuat lagi, Anda punya agen, punya toko-toko kecil gitu ya. Jadi agen bisa meningkat. Nah, atau jadi distributor boleh ya. Karena Anda tidak punya ahli dalam produksinya. Jadi distributor kan bisa saja kan ya. Jadi retail, jadi agen, jadi distributor. Apapun produknya bisa dilakukan. Jadi sifatnya menjadi reseller gitu ya. Atau kemudian juga Anda bisa menjadi yang manufacturing, pembuat. Nah, manufacturing dari kelas yang home industry, kelas yang kecil sampai yang menengah, lalu yang besar. Silakan, mau industrinya mau seperti apa Anda masuki. Itu variasi yang besar sekali. Tentu makin besar usahanya, tentu modalnya harus makin besar. Nah, ini saya mulai bagaimana Anda memulai dengan usaha yang nol gitu, tadi jasa kan gitu ya. Atau Anda mau masuk ke bisnis, bentuk usahanya adalah agribisnis. Ya, pertanian, perkebunan, peternakan, Anda bisa juga di situ ya. Asal Anda tertarik di situ sesuai chemistry Anda. Anda suka bercocok tanam, boleh. Anda hobi menanam bunga, boleh. Kan gitu, silakan mengembangkan pertanian, budidaya dan sebagainya. Perikanan juga macam-macam di situ ya. Atau Anda tertariknya udahlah langsung turun, bentuknya usaha yang gampang deh, nggak dari awal lagi, langsung usahanya bentuknya franchise waralaba, langsung aja Anda cocok, punya modal, punya uang habis pensiun, gitu sepertiga dari pensiun Anda gunakan untuk membangun usaha. Nah itu teman-teman ya, langsung kita pakai franchise sekarang sudah disediakan semuanya. Yang penting Anda punya uang, udah jelas. Nah ini jangan lupa, tadi saya bicara tentang pensiun sama sahabat sekalian ya. Anda kalau untuk modal usaha itu untuk seorang pensiunan maksimum sepertiga dari gaji Anda, sepertiga dari pensiun Anda yang bisa diinvestasikan atau dijadikan modal usaha. Jangan lebih dari itu, sahabat sekalian ya. Nah itu yang paling mudah memang para pensiunan itu diarahkan sih ke arah franchise gitu ya, waralaba. Anda boleh milih. Cuma memang semuanya ingat ya, bisnis itu mengandung resiko. Jangan hanya melihat positif saja. Nah itu bisa Anda lakukan. Nah ide bisnis yang lain lagi itu banyak sekali sahabat sekalian. Banyak. Mau usahanya bentuknya online atau offline. Nah sekarang yang paling keren memang paling banyak orang cepat bisnis. Nah zaman sekarang sahabat profesi sekalian, tidak sulit namanya berbisnis. Anda yang penting tahu apa sumbernya, ya sumbernya, di mana produk itu ada. Kedua, Anda juga tahu customer Anda. Bahkan Anda bisa mengumpulkan massa. Nah kalau Anda melihat yang namanya para YouTuber itu teman-teman sekalian, akhirnya dipakai sebagai alat influencer gitu ya. Bahkan dia pun turut punya juga namanya usahanya sendiri. Teman-teman kalau Anda lihat ya, yang penting apa? Dia punya follower dulu 10.000, 100.000, berapa? Sehingga kemudian dia juga punya toko gitu, tokonya online. Wah itu keren teman-teman sekalian ya. Selain dirinya dipakai sebagai influencer juga, dia juga punya usaha sendiri. Dan dia punya apa? Punya customer, punya follower, punya target customer yang bisa membeli produk Anda. Yang kedua, dia punya kemampuan menawarkan. Lalu ketiga, dia punya sumber-sumbernya. Tinggal ya dia punya kemampuan si influencer, lakukan teman-teman sekalian ya. Nah itu bisa dilihat dalam membangun usaha. Jadi zaman sekarang setiap orang bisa bisnis. Jadi jangan bilang gak bisa bisnis sahabat sekalian ya. Anda bisa masuk ke marketplace, turun di sana, belajar sebentar marketplace, cuma belajar 1-2 jam, Anda bisa bisnis langsung. Yang penting Anda bisa bangun, punya tahu di mana produknya, atau Anda bisa jadi reseller. Cuma kalau reseller pasti harganya agak bersaing, pasti yang punya toko besarnya harganya jauh lebih murah. Tapi ingat sahabat sekalian, profesional, setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Gak usah takut kalau Anda kalah di harga. Anda menjual namanya value, service, jaminan, dan bisa Anda gunakan nanti. Anda bisa melihat video saya tentang training tentang marketing ya, sahabat sekalian bisa pelajari ya, bagaimana cara membangun konsep marketing bisa dikembangkan. Nah, jadi Anda bisa, zaman sekarang siapapun bisa bisnis dan sangat mudah berbisnis. Nah yang menjadi sulit adalah soal mental, ketahanan Anda, kesabaran Anda dalam membangun bisnis Anda. Nah itu banyak ya. Sekarang kita akan melihat berbagai ide bisnis. Ide bisnis itu contoh, Anda bisa nggak membangun koperasi? Pasti bisa. Cari teman-teman. Atau Anda mau jadi bank SDM, jadi headhunter. Bisa kan? Seperti itu sekalian ya. Atau Anda punya jasa penitipan anak. Wah sekarang menarik tuh sekalian ya. Bisa lakukan. Anda jadi raja proposal, bisa buat proposal apa saja.
jasa penyedia bodyguard, keren kan, bisa kan, ada security pengamanan, atau jasa service, nanti Anda bisa link ke marketplace begitu ya. Jadi nggak sulit kan teman-teman, Anda bisa menjual di marketplace apapun juga produk Anda, atau jadi comblang, atau jadi pemulung berdasi. Jangan dianggap remeh pemulung bisa kaya raya teman-teman kalian ya. Anda bisa lihat tuh di daerah Jakarta ya, di arah Pulau Gadung, itu pemulung kaya raya teman sekalian ya. Lalu menjual ketenangan hidup, menjual meditasi sebagainya ya, atau juragan waralaba bisa kan, menyewakan kantor, menyewakan virtual office di rumah dan sebagainya. Lalu Anda juga bisa menjual lahan kosong. Anda punya lahan kosong buat parkir, apa saja, habis keliling, macam-macam bisa ya. Menjual kopi, bisa nggak bisa bersaing dengan merek yang terkenal Starbucks, bisa jual juga Anda menjadi Starling, Starling sebagainya, dimodifikasi aja ya. Juragan bahan bongkaran, bisa nggak? Banyak itu sekalian ya. Juragan gerobak, banyak banget. Dan mencuci botol bekas, lalu menjual orang pintar ya, banyak sekali sahabat sekalian. Nanti saya akan bahas itu persatu teman-teman ya. Ada waktu saya akan lihat bagaimana sharing, bagaimana melihat peluang-peluang usaha di sini. Yang penting teman-teman sekalian, Anda bisa memilih berbagai bentuk usaha. Seperti misalnya usaha makanan. Anda bisa usaha makan, tapi syarat tadi ya, Anda harus suka makanan, tertarik di makanan. Kenapa? Anda punya lidah, punya mata, punya kulit, bisa menentukan yang tidaknya. Mau bisnis franchise makanan apa? Jepang, Korea, masakan Thailand, banyak peluang-peluangnya. Masakan tradisional bisa. Pokoknya apalagi makanan sangat dinamis sekarang perkembangannya. Karena orang butuh mengentertain dirinya, butuh hiburan dalam bentuk makanan. Makanan, minuman itu bisa Anda kembangkan, dan berbagai usaha lain. Nanti kita lihat, kita akan coba bagaimana bisa melihat peluang-peluang usaha. Tapi jelas, mulai saat ini teman sekalian ya, membangun usaha itu tidak sulit, gampang ya, bisa mulai. Nggak usah nunggu macam-macam dulu ya, langsung turun di marketplace, Anda bisa berjual apa saja. Yang penting apa? Anda punya informasi, Anda punya sumber, Anda punya customer. Galang masa dengan apa? Media sosial Anda. Nah itu sekalian sahabat profesional, sahabat entrepreneur, mulailah diri Anda. Sekarang Anda tahu bagaimana bentuk-bentuk usaha yang mesti Anda lakukan. Tentu cocokkan dengan pribadi Anda supaya Anda menyukai usaha yang Anda lakukan, sahabat sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, dan Anda terus belajar dari video-video saya lainnya supaya kompetensi Anda meningkat lebih baik lagi dan Anda sukses di dalam bisnis.